Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para mahasiswa kita bisa bertemu lagi setelah kemarin mengikuti uji kompetensi. Kali ini kita akan melanjutkan tema tentang fitrah manusia. Marilah kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran menyebut kata fitrah salah satunya pada surat Ar-Rum ayat 30. Wa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, fitrah Allah yang telah menciptakan manusia atas fitrah itu. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Baik, dari segi bahasa, fitrah terambil dari akar kata al-fatr yang berarti belahan. Dan dari makna ini lahir makna-makna lain. Antara lain penciptaan atau kejadian. Jadi fitrah itu adalah kejadiannya sejak semula atau bawaan sejak lahirnya. Mungkin untuk menyederhanakan supaya kita bisa mudah memahami, itu dengan bahasa komputer atau dengan bahasa smartphone. Jadi program-program bawaan yang ada dalam smartphone, misalnya begitu Anda membuka HP Anda, maka di situ ada aplikasi SMS, aplikasi kontak, aplikasi panggilan. Nah, itu adalah fitrahnya HP. Mungkin ada aplikasi bawaan dari HP tersebut, tidak bisa dihapus. Nah, kalau dihapus bagaimana? Maka sistem operasional HP tersebut akan terganggu. Jadi SMS, kontak, lalu aplikasi panggilan, aplikasi penyimpan gambar, itu adalah fitrahnya HP. Nah, merujuk kepada fitrah yang dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa manusia sejak asal kejadiannya membawa potensi beragama yang lurus. Oleh para ulama itu dipahami sebagai agama tauhid. Ya, jadi manusia lahir ke dunia itu diberi fitrah beragama, yaitu agama tauhid. Tidak bisa hilang. Seperti halnya tadi aplikasi yang ada dalam HP kita. Begitu beli itu sudah ada itu aplikasi SMS. Beda dengan WA. Beda dengan
Facebook, WA, Facebook itu adalah aplikasi tambahan yang bukan bawaan. Nah, manusia lahir itu oleh Allah diberi fitrah beragama tauhid. Nah, hilang nggak bisa. Tapi kalau berkurang bisa. Semakin kuat bisa. Ya. Kalau kita memahami kata la pada ayat tersebut dalam arti tidaklah tabdila, tidak ada perubahan, maka ini berarti bahwa seseorang tidak dapat menghindar dari fitrah itu. Dalam konteks ayat ini, ia berarti bahwa fitrah keagamaan akan melekat pada diri manusia selama-lamanya. Walaupun boleh jadi manusianya tidak mengakui atau mengabaikannya. Ya. Kadang-kadang tumbuhnya atau sadarnya keberagamaan itu pada saat di akhir hayat seperti Fir'aun. Kadang-kadang tumbuhnya pengakuan akan adanya kekuatan yang dahsyat itu pada saat seseorang dihadapkan pada situasi genting. Jadi misalnya ada orang yang jatuh ke jurang, dia sudah minta tolong, teriak-teriak sekencang-kencangnya, tapi tidak satupun orang yang mendengar. Nah, pada saat itulah timbul terbersit suatu harapan. Semoga ada kekuatan supranatural yang berhasil menyelamatkan dirinya. Nah, jadi disitulah fitrahnya muncul. Ada ulama juga pernah menyampaikan bahwa fitrah juga dalam arti manusia selalu memiliki fitrah untuk melakukan kebaikan. Oleh karena itu, pada saat manusia melakukan hal yang tidak baik, maka ada sesuatu yang tidak nyaman, tidak enak yang ada pada hatinya. Beda dengan ketika melakukan suatu kebaikan, maka tidak ada hambatan, tidak ada rasa yang tidak nyaman. Jadi dengan demikian fitrah manusia itu adalah fitrah untuk berbuat kebaikan. Beda ya, misalnya Anda mau masuk ke diskotik, ya pasti Anda ada rasa tidak enak. Setidaknya tidak enak kalau dilihat orang lain. Tapi kalau Anda mau masuk ke masjid, los saja. Lepas rasanya, tidak was-was. Ya, was-was dilihat orang, ya was-was karena telah melakukan pelanggaran, tidak ya, karena Anda sedang melakukan kebaikan, yaitu masuk ke masjid. Nah, ada hadis yang relevan terkait dengan ayat di atas, yaitu haddatsana Abdan akhbarona Abdullah akhbarona Yunus an Zuhri qala akhbaroni Abu Salamah bin Abdurrahman anna Abu Hurairah radhiyallahu an qala. Ya, Abu Hurairah ini sahabat yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin, tidaklah
seorang anak dilahirkan illa yuladu alal fitrah, kecuali dalam keadaan fitrah. Jadi kecuali si bayi tersebut adalah dalam keadaan beragama tauhid. Ada yang jelas-jelas mengatakan punya potensi beragama Islam. Fa'abawahu yuhawidanihi. Lah kenapa kemudian seseorang itu berubah? Maka karena pengaruh kedua orang tuanya. Fa'abawahu yuhawidanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi. Au yunasironihi atau Nasrani. Au yumajisanihi atau Majusi. Para mahasiswa, jadi hadis ini menegaskan bahwa asal mulanya seorang anak yang terlahir itu adalah dibekali oleh Allah dengan fitrah bertauhid. Nah, kenapa berubah? Karena faktor lingkungan. Nah, di sini menegaskan hubungan antara konsep fitrah dengan pendidikan. Jadi, kalau asal mulanya manusia sudah punya model beragama tauhid, sudah punya model cenderung untuk melakukan kebaikan, maka tugas pendidikan adalah bagaimana mengembangkan potensi dasar tersebut. Maka dalam perspektif Islam, kemudian pendidikan disebut tarbiyah, artinya mengembangkan. Nah, pertanyaannya mengembangkan apa? Mengembangkan fitrah manusia, yaitu fitrah dalam arti seperti di atas, yaitu beragama tauhid atau punya kecenderungan untuk berbuat kebaikan. Nah, kalau pendidikannya tidak baik, bagaimana? Pendidikannya tidak baik, maka akan mematikan atau setidaknya meredupkan fitrah tersebut. Kalau mematikan tidak, karena tadi disebut la tabdila li khalqillah, tapi meredupkan, melemahkan. Maka sampai-sampai dalam hadis ini disebut yang semula beragama tauhid, beragama Islam, potensinya bisa berubah menjadi Yahudi. Kenapa? Karena pengaruh pendidikan orang tuanya. Kenapa? Karena pengaruh pendidikan lingkungannya. Bisa juga pengaruh pergaulan hidupnya. Au yunasironihi, atau berubah menjadi Nasrani. Au yumajisanihi, atau berubah menjadi Majusi. Nah, ketemu ya, jadi relevansi konsep fitrah dengan pendidikan. Bahwa potensi dasar manusia adalah beragama tauhid. Nah, tugas pendidikan adalah untuk mengembangkan fitrah tersebut. Oleh karenanya, kemudian disebut tarbiyah. Jadi bukan tadris, bukan taklim, tetapi tarbiyah. Nah, ini apakah fitrah manusia hanya terbatas pada fitrah keagamaan? Nah, jadi ini ada pertanyaan
Apakah hanya fitrah beragama tauhid saja yang diinstalkan Allah pada manusia? Jadi bahasanya diinstalkan. Ya. Nah, kita nanti bisa lihat ternyata tegas ya jawabannya jelas tidak. Kenapa? Bukan saja karena redaksi ayat ini tidak dalam bentuk pembatasan, tetapi juga karena masih ada ayat-ayat lain yang membicarakan tentang penciptaan potensi manusia, walaupun tidak menggunakan kata fitrah. Ya. Jadi manusia diberi fitrah, diberi potensi positif, yaitu beragama tauhid. Tapi itu bukan satu-satunya fitrah manusia. Ya, sebagai contoh, misalnya pada surat Ali Imran ayat 14, Zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddah wal khaylil musawwamah wal an'am wal harth. Jadi ini telah dihiaskan kepada manusia kecenderungan hati kepada perempuan. Kalau seorang laki-laki itu sudah menjadi nalurinya, dia itu mencintai perempuan. Jadi tidak perlu belajar dia, tapi sudah menjadi tabiat dia. Ya, laki-laki itu secara naluriah instinktif itu akan mencintai lawan jenisnya. Demikian juga perempuan. Ya. Nah, yang kedua mencintai anak, ya. Kemudian mencintai harta yang banyak, ya. Jadi kalau ini sampai dirinci, itu emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, sawah ladang. Jadi ini Ali Imran 14 ini menegaskan memang manusia itu selain diberi fitrah yang bersifat keagamaan, tetapi dia juga diberi fitrah lainnya, yaitu memiliki nafsu, kecenderungan kepada lawan jenis, kemudian mencintai anak, lalu mencintai harta. Nah, dalam Islam semuanya ketiga-tiganya boleh dipenuhi, asal melalui jalan yang sudah ditetapkan. Misalnya boleh mencintai lawan jenis, tetapi, nah jadi ada tetapinya, tetapi tidak boleh melanggar aturan-aturan yang sudah digariskan. Yaitu apa? Menikah dulu. Ya, jadi di sini juga kebetulan disebutkan dulu mencintai perempuan baru punya anak. Jadi penyebutannya itu punya istri dulu baru punya anak. Bukan punya anak baru punya istri. Ya, jadi ini urutannya ini sudah sesuai. Ya, jadi hubbus syahwat minan nisa wal banina. Jadi boleh-boleh saja seseorang itu menuruti nafsunya terhadap perempuan karena itu sudah menjadi fitrahnya. Hanya saja
sekali lagi dia harus sesuai dengan koridor yang ditetapkan oleh Allah. Mencintai anak, silahkan. Mencintai harta, ya silahkan. Jadi bekerja keras untuk banting tulang untuk mendapatkan harta yang sebanyak-banyaknya boleh. Tapi harus tahu aturannya, yaitu cara memperoleh harta tidak boleh dengan cara yang melanggar aturan syariat. Demikian juga bagaimana pemanfaatan harta juga tidak boleh melanggar syariat. Ya, termasuk juga harta tersebut harus dikeluarkan zakatnya jika sudah sampai nisabnya. Ya. Maka ini ditegaskan, dzalika mata'ul hayatid dunya, demikian itu adalah kenikmatan hidup di dunia. Wallahu intahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ya. Para mahasiswa, itu ya uraian tentang fitrah, ya, jadi kaitannya dengan pendidikan ini cukup relevan untuk kita pahami. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.